Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ya di kesempatan kali ini saya sudah coba eksperimen ke ZTE F609 milik Fiberstar ya, agar bisa di bridge dan remote one di IP1-nya itu ZTE Fiberstar yang bodinya mirip versi 3 ya, yang mirip F609 versi 3-nya Telkom ya, bukan yang mirip F670L, tapi yang tipe seperti ini. Untuk SN-nya ya F609, tipenya F609 ya, maaf gambarnya mirip karena ini saya foto dari handphone saya kemudian saya kirim ke WA saya pribadi. Jadi yang bodinya mirip seperti F609 biasanya ya, bukan yang software biru. Oke, jadi kita langsung saja cek di modemnya. Login defaultnya masih admin ya. Jadi kalau punyanya Telkom itu admin, Telkom DSO 123, kalau punyanya Fiberstar ini admin. Nah, kita cek di bagian WAN-nya. Di bagian WAN-nya sendiri itu tidak ada menu bridge ya, teman-teman. Jadi di kali ini di kesempatan kali ini saya akan upload file config agar bridge-nya langsung ada dan bisa digunakan di WLT Jipun serta bisa di remote IP1-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke menu administration. Di system management, user configuration management, kita pilih filenya. Oke, kita sebelumnya ingat ya, untuk restore-nya ingat ya di menu user configuration management, karena ada beberapa dari teman-teman yang beli file config dari saya untuk F609-nya Telkom, itu teman-teman salah upload. Teman-teman uploadnya di default configuration dan keterangannya valid terus. Akhirnya teman-teman ngejapri ke WA saya pribadi, "Mas, ini kenapa valid? Ini kenapa valid?" Di sana saya agak merasa bersalah gitu kan. Saya takutnya dikira saya menjual kebohongan kan. Setelah saya minta coba di foto, diperjelas gitu kan, uploadnya di mana, dan kalau bisa fotokan pas keadaannya valid gitu kan. Akhirnya diberikan foto atau screenshot, dikirim ke WA saya. Ternyata benar, kesalahannya bukan di file config yang saya perjualbelikan di YouTube saya ini, tapi kesalahannya ada pada teman-teman yang salah upload. Jadi yang seharusnya teman-teman upload di menu user configuration, tapi teman-teman uploadnya di menu default configuration. Nah, ini salah ya. Jadi file config dari saya uploadnya itu di menu user configuration management. Saya ulangi, jadinya kita pilih filenya, kita open, kita restore configuration-nya, kita confirm. Oke, videonya akan saya percepat. Ini modemnya setelah ini akan merestart. Jadi kita akan login kembali setelah modemnya berhasil hidup. Oke, modemnya sudah hidup kembali dan kita akan coba masuk lagi ya teman-teman. Kalau tadinya password login bawaan dari modem ini itu admin, sekarang setelah berhasil mengupload file config dari saya, itu sudah bukan lagi admin teman-teman, tapi jadi super admin, super. Ya, super admin, bawahnya admin super, dibalik ya teman-teman. Kemudian teman-teman login. Ya. Jadi sekarang kalau kita cek di bagian WAN connection-nya itu sudah ada dua, yaitu hotspot, bridge dengan VLAN 200, karena settingan mikrotik dan OLT saya gunakan VLAN 200. Ini nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan settingan mikrotik dan OLT teman-teman ya. Dan untuk PPOE-nya sendiri di VLAN 100, username dan passwordnya nanti juga teman-teman sesuaikan, VLAN-nya teman-teman sesuaikan. Baik di port bindingnya juga teman-teman sesuaikan. Di sini untuk hotspotnya sendiri saya gunakan LAN 1 sampai dengan LAN 4
dan SSID 2 yang saya gunakan untuk hotspot. Sedangkan untuk PPPoE nya sendiri itu hanya SSID 1. Ya seperti itu. Nah, kita cek SSID-nya. SSID 1 itu dengan nama PPP, kemudian security-nya sendiri angka 1 sampai 8. Di SSID 2 itu SSID-nya hotspot dengan security jelas open system ya teman-teman, karena hotspot ya, open system. Jadi kita cek di sini. Maaf. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, ada PPP dan hotspot. Kalau di sini sinyalnya kurang, itu mohon maaf ya, karena posisi receiver WiFi, dongle receiver WiFi di PC saya ini agak lemah memang. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung saja tes colok optik ya teman-teman. Phone information. Ya, jadi di sini belum ada optik kecolok. Saya akan coba colok optik dari ULT saya. Oke, optik sudah tercolok. Saya refresh. Nah, di sini redaman minus 16 ya. Minus 16 kita cek, pastikan di net one connection-nya. Nah, untuk PPoE nya sendiri sudah connect, sudah dapat IP. Ini LAN dari PC saya ke modemnya saya disable dulu ya, biar nanti nggak dianggap saya meremotnya dari koneksi LAN. Oke, saya disable dulu. Jadi kalau saya ke IP-nya tidak bisa diakses ya, karena LAN-nya disable. LAN-nya saya disable. Kita akan buktikan bahwa IP ini bisa di remote. Kita cek, kita masuk ke Mikrotik saya, kita cari user test. Oke, ini user test. Addressnya ini kita copy, kemudian kita balik ke Chrome. Kita ya teman-teman, IP1 nya sudah bisa di remote. Kita login dengan super admin super. Oke, berhasil meremot IP1 nya teman-teman. Dan untuk bridge-nya sendiri kita akan buktikan. Saya akan coba konekkan PC saya ke hotspot. Connect. Ya, putus. Ini receiver wifi-nya memang agak lamban nih. Mungkin saya coba di handphone saja. Ya, kalau di handphone saya sudah berhasil ya teman-teman. Ini saya ulangi saja. Saya coba disconnect, kemudian saya connect kembali. Ya, ini minta dibanting receiver wifi-nya ini. Nah, terhubung. Saya pastikan IP config. Oke, PC saya wifi cardnya sudah, receiver wifi-nya sudah dapat IP dari Mikrotik ya teman-teman. Jadi kalau kita masuk ke IP-nya, salah buka. Ya, kita masuk ke IP Mikrotiknya. Ya, kita sudah masuk ke login page, status HTML dari login page kita ya. Ya, ini berhasil. Jadi untuk teman-teman yang butuh dengan file ini, silahkan check out di kolom deskripsi. Ada pertanyaan lebih lanjut atau teman-teman mengalami kendala, jangan segan untuk chat saya pribadi. Nomor WhatsApp saya cantumkan di kolom deskripsi. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.